Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan atau kajian singkat kita tentang ilmu tauhid, tentang ilmu akidah yang berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan ini sudah menginjak kepada pembahasan yaitu sifat al-qudrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Dan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat al-qudrah, yaitu mampu atau kuasa. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Dan sifat al-qudrah ini adalah sifat yang qadim, yang qaimah di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujidu biha wa yu'dimu. Dengan sifat qudrah ini Allah mengadakan dan Allah meniadakan makhluknya. Wadidduhal aju. Dan sebaliknya daripada sifat al-qudrah adalah al-azu, yaitu lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Wa dalilu ala zalika, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah, annahu law kana ajizan. Sesungguhnya andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak akan bisa dijumpai, tidak akan bisa ditemui sesuatu pun dari makhluk-makhluk ini. Para jamaah sekalian, penjelasannya adalah wajib akli bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sifat al-qudrah. Artinya Allah mampu, Allah kuasa. Dengan sifat qudrah ini Allah sangat mampu, Allah sangat bisa, Allah sangat kuasa untuk mengadakan dan juga untuk mentiadakan makhluknya. Sifat qudrah di Allah ini qadimah. Artinya qadimah tidak didahului oleh lemah. Sehingga sifat qudrah di Allah ini tidak ada awalnya seperti zatnya. Dan juga sifat qudrah di Allah ini qaimah. Artinya terus menerus selamanya tetap di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akhirnya seperti zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran diantaranya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap setiap perkara yang mungkinul wujud, yaitu makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuasa. Allah maha kuasa, Allah maha mampu. Nah, sekarang bagaimana pandangan hukum syarak? Hukum syarak mewajibkan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik berakal sehat, untuk mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat al-qudrah, yaitu kuasa, yaitu mampu. Dengan resiko tentunya atau akibat sah imannya, diterima imannya, dan akan diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, manakala tidak mengiktikadkan, tidak meyakini, tidak mengimani, maka tidak sah imannya dan resikonya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka untuk selamanya. Pengertian pihakih ta'ala di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala artinya bahwa sifat Allah al-qudrah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikarenakan, tidak tergantung kepada diciptakannya alam semesta, tidak tergantung diciptakannya akal,
tidak tergantung disebarkannya atau diberitahukannya oleh para rasul, para nabi, kemudian oleh para alim ulama. Bahkan sekalipun alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa sifatnya al-qudrah, yaitu kuasa dan mampu. Ini yang dimaksud dengan kalimah fi haqqihi ta'ala, yaitu sifat al-qudrah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tergantung kepada apapun. Nah, sekarang bagaimana hubungannya sifat kudrah? Hubungan sifat kudrah ini bagaimana? Sifat kudrah di Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ta'alluqnya atau nyambungnya adalah kepada perkara-perkara yang mungkinul wujud. Yang mungkinul wujud itu yaitu makhluk. Makhluk alam semesta selain Allah itu namanya mungkinul wujud. Nah, sifat kudrah di Allah ini nyambungnya terhadap perkara yang mungkinul wujud. Tidak nyambung kepada perkara yang wajibul wujud. Apa perkara yang wajibul wujud? Yang wajibul wujud itu seperti Allah atau zat Allah dan sifat-sifatnya. Jadi sifat kudrah Allah tidak nyambung terhadap zat Allah dan sifat-sifatnya. Ya, sebab zat Allah dan sifat-sifatnya itu adalah wajibul wujud mutlak. Kemudian tidak nyambung terhadap perkara yang muhalul wujud, yang mustahil wujudnya. Seperti Allah tidak mendengar. Nah, itu kan mustahil. Nah, sifat kudrah di Allah ini tidak nyambung terhadap perkara yang mustahil wujud atau yang muhalul wujud, yang mustahil wujudnya. Para jamaah sekalian, sifat kudrah di Allah ini di dalam bahasa akidah disebut ta'alluqul ijad wal i'dad. Apa maksudnya? Maksudnya sifat kudrah di Allah ini untuk mengadakan perkara yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ada di alam dunia diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuasa menghidupkan di dunia dengan variasi-variasinya. Ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam, ada yang hitungan hari, ada yang hitungan minggu, ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan tahun, ada yang hitungan abad, dan seterusnya. Nah, ini semua dalam rangka menunjukkan Allah itu ingin memberitahukan dan menunjukkan bahwasanya Allah kuasa, Allah mampu. Setelah diwujudkan di alam dunia, ada yang hitungannya sangat-sangat sebentar, hitungan menit. Begitu lahir ke alam dunia, ada di alam dunia, hidup sebentar, kemudian meninggal. Ada yang hitungan hari, kemudian meninggal. Ada yang hitungan minggu, kemudian meninggal. Ada yang hitungan bulan, kemudian meninggal. Dan ada yang lama, hitungan tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Hidup ya, dengan kudrah Allah. Allah kuasa menghidupkan selama itu. Bahkan Allah kuasa menghidupkan sangat lama. Seperti Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dihidupkan oleh Allah di dunia ini dengan sifat kudrahnya, dengan sifat kuasanya. Dihidupkan Nabi Nuh itu cukup lama. Seperti diterangkan ada yang 950 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Dan itu hampir 10 abad. Itu kan luar biasa. Ini semua menunjukkan sifat kudrah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa mengadakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian dihidupkan. Nah, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki terhadap satu perkara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terhadap perkara tersebut kun,
wujudlah, adalah, maka fayakun, wujud itu perkara yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'alluqul i'dad, yaitu hubungannya atau nyambungnya dari untuk mentiadakan yang ada menjadi tidak ada. Setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia, kemudian ada di alam dunia, nah yang ada tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kuasanya, dengan sifat mampunya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ada tadi ditiadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lewat kematian. Dengan lewat kematian. Makanya disebut ta'alluqul ijad wal i'dad, yaitu hubungannya, nyambungnya sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kemudian dari sesuatu yang sudah ada tadi menjadi tidak ada. Allah sangat mampu, Allah sangat kuasa. Dan setelah tiada, kemudian Allah pun mampu, Allah pun kuasa untuk mengabadikan atau melanggengkan kehidupan manusia di alam ba'ats, setelah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan, dan di dalam proses-prosesnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa dan mampu untuk mengabadikannya, untuk melanggengkannya di dalam kehidupan di alam akhirat. Mana dalilnya? Yaitu dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi mereka yang dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala surga, wa ashabul jannati hum fiha khalidun, bagi mereka ahli surga, di dalam surga mereka abadi langgeng. Allah kuasa untuk melanggengkannya, Allah kuasa, Allah mampu untuk mengabadikannya, ahli surga di dalam surga. Sedangkan wa ashabun nari hum fiha khalidun, dan Allah pun kuasa, Allah pun mampu ahli neraka untuk selamatnya di dalam neraka. Ini bagi mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah, orang-orang munafik, ya, termasuk juga orang-orang zalim. Nah, bagi mereka yang masih ada iman di dalam hatinya, sekalipun banyak maksiat, banyak dosa, tapi tidak mensekutukan Allah, mereka sekalipun lama di dalam neraka pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah kuasa, Allah mampu mengabadikan, melanggengkan ahli surga di dalam surga, kemudian melanggengkan ahli neraka di dalam neraka. Ini adalah isyarat atau Allah memberikan petunjuknya kepada kita manusia bahwa Allah kuasa, Allah mampu untuk segala-galanya. Wadidduha al-ajju, dan sebaliknya daripada sifat al-qudrah adalah al-azzu, yaitu lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Wa dalilu ala zalika, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa, mampu, mustahil Allah lemah, annahu law kana ajizan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka pasti tidak ada atau tidak bisa dijumpai, tidak bisa ditemui sesuatu pun dari makhluk ini. Para jamaah sekalian, ini sebagai catatan, dari sifat kudrah ini sampai sifat kalam nanti, ya, sifat kalam ini namanya sifat ma'ani menurut istilah di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, data-datanya sifat ma'ani itu pertama wujudiyah, ya, pertama atau yang ke satu, mungkin hanya satu aja yang saya sampaikan, yaitu datanya wujudiyah.
cirinya wujudiyah. Artinya wujudiyah itu sifat kudrah di Allah Subhanahu wa ta'ala itu, andai kata makhluk ini atau manusia dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bukti terlihatnya sifat kudrah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mana contohnya? Contohnya kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa menjumpai adanya makhluk ini secara otomatis adalah ini menunjukkan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat kudrah di Allah itu secara secara bahasa tadi disebut sifat ma'ani, memang bukti, ya, bukti terlihat, bukti bisa dijumpai, bisa dirasakan adanya sifat kudrah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata tidak bisa dirasakan, andai kata tidak bisa dijumpai, berarti ada permasalahan dalam keimanan kita. Kan adanya makhluk ini, adanya ciptaan ini, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha mampu. Tidak mungkin dan mustahil kalau yang menciptakan itu lemah. Sebab buktinya ini makhluk sudah ada, makhluk sudah wujud, berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, zat yang maha mampu. Mudah-mudahan kajian singkat tentang tauhid di dalam sifat al-qudrah ini memberikan pencerahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.